Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Alifia dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Alvita Meilani. Perkenalkan, nama saya Surya Hairia. Perkenalkan, saya Yasmin. Adapun judul materi yang kami ambil yaitu mengenai biotransformasi logam berat oleh alga laut sebagai strategi adaptasi di lingkungan tercemar. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana mekanisme molekuler dan seluler yang terlibat dalam proses biotransformasi logam berat oleh berbagai jenis alga laut. Dan yang kedua, apa saja faktor lingkungan yang mempengaruhi efisiensi biotransformasi logam berat oleh alga laut. Dan yang ketiga, bagaimana variasi kemampuan biotransformasi antara berbagai spesies alga laut dan implikasinya terhadap pengembangan strategi bioremediasi. Ini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan di mana pencemaran logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium di lingkungan perairan menjadi masalah yang serius akibat aktivitas industri, pertambangan, dan limbah domestik. Nah, logam-logam ini bersifat toksik dan tidak dapat terurai secara alami dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan sehingga mengancam ekosistem dan kesehatan pada manusia. Nah, salah satu pendekatan ramah lingkungan untuk mengatasi permasalahan ini adalah bioremediasi dengan menggunakan mikroalga seperti Chlorella vulgaris yang mampu mengurangi konsentrasi logam berat melalui proses biotransformasi, di mana Chlorella vulgaris ini merupakan mikroalga uniseluler berwarna hijau yang hidup di air tawar dan dikenal karena kemampuannya berfotosintesis dengan efisien. Nah, alga ini memiliki dinding sel yang kaya akan senyawa bioaktif seperti polisakarida dan protein. Teluk Jakarta merupakan kawasan pesisir strategis yang menjadi pusat berbagai aktivitas manusia seperti industri, pelabuhan, pariwisata, dan penangkapan ikan. Namun, kawasan ini juga menjadi muara dari 13 sungai besar di Jakarta yang membawa limbah domestik, industri, pertanian, sehingga menyebabkan pencemaran berat di wilayah perairannya. Pencemaran logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timbal di Teluk Jakarta telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Limbah logam berat ini berasal dari limbah industri, pembuangan sampah, serta aktivitas pelabuhan dan transportasi laut. Logam berat bersifat toksik, sulit terurai, dan mudah terakumulasi dalam rantai makanan, menyebabkan degradasi lingkungan. Itu analisis data. Data kadar logam berat di sedimen Teluk Jakarta bagian tengah. Seperti yang kita lihat pada grafik di samping, logam dominan yang ditemukan adalah seng, diikuti oleh kadmium, timbal, nikel, kemudian tembaga, baik pada bulan Juni maupun September. Logam kadmium ditemukan dalam jumlah sangat kecil, bahkan tidak terdeteksi pada beberapa titik. Lokasi konsentrasi tertinggi pada bulan Juni terdapat pada stasiun 12, 15, dan 6. Pada bulan September terdapat pada stasiun 12, 13, dan 16. Kemudian lokasi ini berada di sekitar dermaga Marina, muara Sungai Sunter, dan pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan area pembuangan limbah dari air balas kapal dan aktivitas pelabuhan. Kemudian yaitu temuan logam berat di bagian tengah Teluk Jakarta. Sumber logam berat diduga berasal dari aktivitas darat, terutama industri dan pelabuhan seperti Tanjung Priok yang membuang air balas kapal ke laut. Konsentrasi tinggi logam, zinc, timbal, dan tembaga ditemukan di stasiun 16 dengan sedimen mengandung cangkang biota bentikmati atau karang, cacing tabung, dan foraminifera, menunjukkan dampak toksik logam terhadap ekosistem dasar laut. Pada stasiun 14 menunjukkan kadar logam berat paling rendah karena karakter sedimennya berupa pasir berlumpur berpori besar dengan oksigen terlarut 4,07 ppm. Lokasinya juga jauh dari sumber pencemaran, yaitu di depan pantai Ancol. Dan kadar logam pada bulan September sekitar lebih tinggi dibanding Juni. Namun, perbedaan tidak mencolok karena waktu samping berdekatan dengan proses pengendapan logam berlangsung cepat. Selanjutnya itu temuan logam berat di bagian timur Teluk Jakarta. Kadar logam berat kadmium, nikel, dan tembaga di sedimen Teluk Jakarta secara umum lebih tinggi dibanding perairan yang belum terkontaminasi, misalnya 0,01 ppm menurut Everest et al. Sehingga menunjukkan sedimen telah tercemar oleh ketiga logam tersebut.
Namun, berdasarkan ambang batas dari Taib dan Razak dan Taylor, sedimen di bagian tengah Teluk Jakarta belum tercemar oleh timbal dan seng. Di bagian timur Teluk Jakarta juga menunjukkan pola dominasi logam berat yang berupa seng, tembaga, timbal, nikel, dan kadium pada bulan Juni dan September. Kadar logam berat tertinggi ditemukan pada stasiun 17, 12, dan 26 pada bulan September, yang berada di sekitar pelabuhan Tanjung Priok dan diteruskan di Kali Cakung. Lokasi pembuangan air balas kapal dan limbah industri. Logam tembaga ditemukan dalam jumlah sangat kecil, kurang lebih 0,001 sampai 0,35 ppm, dan bahkan tidak tampak dalam grafik hasil pengamatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan resiko. Yang pertama yaitu dampak mengurangi kadar logam berat di perairan. Yang kedua, meningkatkan kualitas habitat biota laut. Yang ketiga, mengurangi resiko bioakumulasi dan biomagnifikasi. Yang terakhir, potensi aplikasi dalam sistem bioremediasi limbah industri. Resiko atau dampak negatif yang pertama yaitu potensi biomagnifikasi logam berat dan dalam rantai makanan. Yang kedua, efektivitas tegad hidung kondisi lingkungan, yaitu pH, suhu, dan nutrisi. Yang ketiga, kemungkinan logam kembali masuk ke ekosistem melalui konsumsi mikroalga. Yang terakhir, tidak semua logam berat dapat ditransformasi secara sempurna. Selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi. Solusi dan rekomendasi yang pertama yaitu penegakan regulasi lingkungan yang lebih ketat dan oleh pemerintah. Yang kedua, penetapan standar baku mutu air yang diperbarui. Yang ketiga, pemberian insentif untuk industri yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang keempat, pengembangan dan penerapan teknologi bioremediasi berbasis alga, edukasi, dan kemampuan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, pengolahan limbah rumah tangga dan industri secara lebih baik. Selanjutnya, dukungan terhadap gerakan daur ulang dan penggunaan limbah berbahaya. Yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam pengolahan pencemaran perairan. Pencemaran logam berat di Teluk Jakarta merupakan masalah industri yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti industri, urbanisasi, dan pembuangan limbah melalui sungai maupun langsung dari kapal. Logam seperti Pb, Cd, Cu, Zn, dan Mi ditemukan dalam konsentrasi tinggi di sedimen, terutama di sekitar pelabuhan dan muara sungai. Akumulasi logam ini berdampak pada kematian biota bentik, menurunkan kualitas lingkungan perairan, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat yang mengonsumsi hasil laut. Dari wilayah ini, situasi ini menurut penanganan terpadu dari berbagai pihak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami ucapkan terima kasih, dan kepada yang ingin bertanya ataupun menambahkan materi kami persilakan untuk meninggalkan komentar di kolom chat.